Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Para peserta pembelajaran bahasa Arab online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan pada pembahasan dhamir. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan sedikit tentang pengertian daripada dhamir. Dhamir adalah ismun ma'rifatun mabniyun yadullu ala mutakallimin aw mukhatabin aw ghaibin. Hadal awal. Wa tsani, dan yang kedua, ad-dhamairu yanqasimu ila qismain. Dhamir itu terbagi menjadi dua bagian. Al-qismul awal dhamirun dhahirun wa qismul tsani dhamirun mustatirun. Bagian yang pertama adalah dhamir dhahir dan bagian yang kedua adalah dhamir mustatir. Wa dhamirun dhahirun wa tusamma bi dhamirin dhahir li'annahu huwa maktubun wa malfudun fil kalam. Disebut dengan dhamir dhahir karena dhamir tersebut adalah terlihat, terbaca, dan tertulis pada sebuah kalimat. Wa tsalits, dan yang ketiga adalah pengertian daripada dhamir munfasil. Yang ketiga adalah dhamir dhahir yang qasimu ila qismain. Maka dhamir dhahir ada dua macam. Yang pertama adalah dhamirun munfasil atau dhamairul munfasilah, dhamir-dhamir yang terpisah. Wa tsani, dan yang kedua dhamairul muttasilah, yang kedua dhamir dhahir muttasilah. Dhamir dhahir munfasil, dhamairul munfasilah, dhamir-dhamir yang terpisah. Wa huwa mastaqallat bin nutqi, ketika dhamir tersebut diucapkan dengan sendirian tanpa ada kata lain yang bersambung dengannya. Itu adalah dhamir dhahir yang munfasil. Sebagaimana kita telah memberikan contoh pada sebuah ayat, uskun anta wa zaujukal jannata. Kalimatu anta di situ disebut dengan dhamirun dhahirun munfasil. Dia disebut dengan dhamir dhahir munfasil karena istaqallat bin nutqi. Anta terlafadzkan dengan anta. Begitu juga pada contoh-contoh sebelumnya. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa. Maka huwa dhamirun munfasil. Kenapa? Karena huwa terlafadzkan sendirian tanpa digabung, tanpa disambungkan dengan kata yang lain. Terlafadz huwa. Terlafadz huwa. Terlafadz anta. Taib. Misal contohnya adalah wa ana lakum nasihun aminun. Misal wa ana lakum nasihun aminun. Fa kalimatu ana wa ana lakum nasihun amin. Ana maka disebut dengan dhamir munfasil, dhamir dhahir munfasil. Kenapa? Karena dia terlafadzkan bentuk ana. Ana terlafadz dengan ana. Dengan kata lain, kalau kita bicara munfasil, dhamir munfasil berarti huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Berarti inilah yang disebut dengan dhamirun munfasilun. Ketika ana terlafadz ana, nahnu terlafadzkan bentuk nahnu, antum terlafadz bentuk antum, kemudian anti terlafadz bentuk anti, berarti itulah yang disebut dhamir munfasil, dhamair munfasil, istaqallat bin nutqi. Taib. Kemudian kita lanjutkan masih di halaman yang ke
113. Wa dhamairul munfasilatu qismani. Wa dhamairul munfasilatu qismani. Dhamair, domir munfasil itu ada dua macam penggunaan dalam kalimat. Yang tadi, domir munfasil artinya domir yang terpisah. Penggunaan dalam sebuah kalimat untuk dhamairul munfasilah, untuk kata ganti domir yang terpisah, penggunaannya itu ada dua macam. Faidzalika huna ad-dhamairul munfasilatu qismani. Domir munfasil ada dua macam. Awalan, yang pertama, dhamairu raf'in munfasilatun. Yang pertama adalah domir rafa' munfasilah. Wa takunu fi mahalli raf'in mubtada'un au khabarun au fa'ilun au naibu fa'ilin. Domir rafa' munfasil. Wa takunu, maka dia bisa berada pada tempat fi mahalli raf'in sebagai mubtada, atau fi mahalli raf'in sebagai khabar, atau fi mahalli raf'in sebagai fa'il, atau fi mahalli raf'in sebagai naibul fa'il. Taib, para peserta pembelajaran bahasa Arab online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan menjelaskan kedudukan dhamir munfasil pada sebuah kalimat. Bahwasannya dhamir dhahir munfasil ada dua macam. Dhamir dhahir munfasil ada dua macam. Yang pertama, dhamir rafa' munfasil. Dhamir rafa' munfasil. Dhamir rafa' munfasil berarti sebuah kata ganti yang bentuknya terpisah dari kata lain dan berada di tempat isim yang rafa'. Ini dinamakan dhamir rafa' munfasil atau dhamir munfasil rafa'. Jadi istilah dhamir rafa' munfasil berarti sebuah kata ganti yang terpisah dari kata lain dan berada di tempat isim yang rafa' pada sebuah kalimat. Tentunya kita bisa kembali kepada pembahasan isim-isim yang dirafa'. Isim-isim yang dirafa', kita kembali kepada isim-isim yang dirafa', tempat-tempat isim yang dirafa'. Kalau tempat-tempat isim yang dirafa' ini ditempati oleh dhamir, berarti dhamir ini adalah dhamir rafa' munfasil atau dhamir munfasil rafa'. Oleh karena itu, kalau dhamir rafa' munfasil ini, kalau dhamir munfasil ini menempati sebagai mubtada pada sebuah kalimat, berarti dhamir ini adalah disebut dhamir munfasil rafa'. Kalau khobar ini adalah tempat isim yang harus dirafa'. Ketika khobarnya itu dari dhamir, berarti dhamir ini dinamakan dhamir rafa' munfasil. Dhamir rafa' munfasil. Fa'il. Fa'il ini salah satu di antara tempat isim yang harus dirafa'. Kalau fa'ilnya ini dari dhamir dan bentuknya terpisah, berarti dhamir ini adalah disebut dengan dhamir rafa' munfasil. Kalau misalnya naibul fa'il. Naibul fa'il ini salah satu di antara tempat isim yang dirafa'. Kalau naibul fa'ilnya itu dari dhamir munfasil,
berarti domir ini namanya domir rofa munfasil. Ini yang dinamakan domairu raf'il munfasilah, domir rofa munfasil. Sebuah kata ganti yang terpisah dari kata lain yang menempati tempat isim yang dirofa. Mubtada, khobar, fa'il, naibul fa'il, isim kana mungkin, isim kana mungkin, dan seterusnya. Taib. Nah, disebabkan karena domir ini adalah isim yang mabni, disebabkan karena domir ini isim yang mabni, berarti di-i'rab dengan fi mahalli. Bukan rofa, tapi fi mahalli. Sebagaimana yang i'rab yang sudah kita terangkan pada i'rab isim yang mabni pada umumnya. Sehingga ketika mubtada dari domir, maka kita i'rab dengan fi mahalli raf'in. Taib, kita ambil contoh. Domir menempati tempat isim yang rofa sebagai mubtada. Hada kathir. Misal, al-amsilah kathiratun jiddan. Misal, ana talibun. Ana talibun. Ana domirun dhahirun munfasilun fi mahalli rafin mubtada. Itu i'rabnya. Dan ana ini adalah disebut dengan domir dhahir munfasil. Karena dia berkedudukan sebagai mubtada, berarti fi mahalli raf'in. Maka ana talibun. Nahnu mujahiduna. Nahnu domirun dhahirun munfasilun. Dia berada di tempat isim yang rafa sebagai mubtada, berarti fi mahalli raf'in mubtada'un. Taib. Misal yang lain. Anta muhandisuna. Anta muhandisun. Salah, yang tadi salah. Bukan anta muhandisuna, tapi anta muhandisun. Kamu seorang insinyur. Maka anta domir dhahir munfasil. Karena pada kalimat itu dia telafat anta, berarti munfasil. Kemudian dia berada pada mubtada, berarti fi mahalli raf'in mubtada. Sehingga kalau kita mengirabnya, anta domirun dhahirun munfasilun fi mahalli raf'in mubtada. Ini contoh domir munfasil rafa yang menjadi mubtada. Taib. Atau dia juga bisa sebagai khobar. Sebagai khobar misalnya. Nah, contoh misalnya, hadza huwa. Hadza huwa. Hadza huwa misalnya. Maka hadza ini isim isyarah, huwa sebagai mubtada, huwa sebagai khobar, dan huwa munfasil, menempati tempat khobar. Berarti huwa domirun dhahirun munfasil fi mahalli raf'in khobar mubtada. Taib. Misalnya lagi adalah man ana. Misalnya man ana. Ana domirun dhahirun munfasilun fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Kenapa? Karena ana di situ adalah menempati posisinya khobar, dan khobar sebagai isim yang dirofa. Karena dia isim mabni, berarti fi mahalli raf'in khobar. Itu contoh yang kedua, khobar domir munfasil rofa yang menempati posisi khobar. Taib. Contoh yang ketiga, domir rofa munfasil menempati tempat isim kana.
Isim kana. Contohnya adalah ma kana fil baiti illa anti masalan. Ma kana fil baiti illa anti. Ma kana fil baiti illa anti masalan. Tidaklah ada di dalam rumah kecuali kamu. Maka anti domirun dohirun munfasil. Dia dohir yang nampak, munfasil terpisah dari kata lain. Tapi posisinya dia di situ adalah berkedudukan sebagai isim kana. Makana fil baiti illa anti masalan. Taib. Kemudian bisa jadi dia sebagai fa'il. Maka di situ Muslim mengatakan au fa'ilun, atau dia sebagai fa'il. Fa'il dari domir dohir munfasil. Contoh fa'il dari domir dohir munfasil adalah ma jalasa alal kursiyyi illa ana. Ma jalasa alal kursiyyi illa ana. Tidaklah duduk di atas kursi kecuali saya. Berarti pada kalimat itu ana menempati posisi fa'il dari domir yang nampak dohir munfasil yang terpisah dari kata lain dan menempati tempat isim rofa sebagai fa'il. Maka ana pada kalimat majalasa alal kursiyyi illa ana, maka ana domirun dohirun munfasilun fi mahalli raf'in fa'ilun. Taib. Misal contoh yang lainnya adalah ma akramal ustada illa huwa. Ma akramal ustada illa huwa. Maka huwa pada kalimat itu dia menempati posisi fa'il dari domir dohir yang munfasil terpisah. Maka huwa domirun dohirun munfasil fi mahalli raf'in fa'ilun. Huwa terlafadzkan huwa. Dan itu adalah domir rofa munfasil. Taib. Contoh domir rofa munfasil sebagai naibul fa'il. Misal ma yukramu illa hum. Ma yukramu illa hum. Tidaklah dimuliakan kecuali mereka. Maka yukramu di sini fi'il mudhari yang majhul. Fa'ilnya adalah hum. Hum domir dhahir munfasil, menempati posisi tempat isim yang dirofa, yang berkedudukan sebagai naibul fa'il. Sehingga ketika kita ma'rabnya hum domirun dhahirun munfasilun fi mahalli raf'in fa naibu fa'ilin. Taib. Kenapa? Karena posisinya dia, keadaannya dia adalah terpisah dari kata lain dan dhahir nampak terlihat terbaca. Taib. Dan dia adalah merupakan kata ganti, sehingga hum disebut domirun dhahirun munfasilun. Karena berada di tempat isim yang rafa sebagai naibul fa'il fi mahalli raf'in fa'ilun. Taib. Misalun akhar, contoh yang lainnya adalah seperti kita mengatakan ma duriba illa anta. Ma duriba illa anta. Duriba fil majhul. Berarti dia membutuhkan kepada naibul fa'il. Mana naibul fa'ilnya?
anta domir dohir munfasil terpisah dari kata lain, maka dia menempati tempat posisi rafa sebagai naibul fa'il. Maka anta kalau kita i'rab domirum dohirun munfasilun fi mahalli raf'in naibu fa'ilin. Tidaklah dipukul kecuali kamu. Maka inilah yang dimaksud pada domir rafa munfasil. Sehingga domir rafa munfasil adalah sebuah kata ganti yang terpisah dari kata lain dan menempati posisi isim yang dirafa dalam sebuah kalimat. Sebagai mubtada, bisa sebagai khobar, bisa sebagai isim kana, bisa sebagai fa'il, dan bisa sebagai naibul fa'il. Jadi tempat-tempat isim yang dirafa apabila ditempati oleh domir munfasil, berarti dia adalah domir munfasil rafa. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita pelajari, yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Semoga bisa dapat difahami dari pembahasan domir dohir munfasil rafa yang menempati tempat posisi isim yang dirafa. Wallahu ta'ala alam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.